Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fid din wal akhwat a'azzani Allah wa iyyakum ajma'in. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa kembali melanjutkan kajian di Kitabul Jami' dan sekarang kita masuk ke hadis 1441. Dan kemudahan ini adalah datangnya dari Allah Azza wa Jalla. Maka mohonlah kepada Allah Azza wa Jalla agar Allah berikan kepada kita kemudahan untuk senantiasa istiqamah di atas jalannya para penuntut ilmu, dan semoga Allah Azza wa Jalla berikan kepada kita kemudahan untuk bisa mengamalkan ilmu-ilmu yang telah kita pelajari. Sebagaimana Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, "Ta'allamu, ta'allamu, ta'allamu." Belajarlah kamu, belajarlah kamu, belajarlah kamu. Fa in 'alimu, kalau kamu sudah belajar, fa'malu, maka beramallah. Maka tujuan daripada kita belajar adalah untuk beramal, tidak untuk yang lain. Karena ilmu itu bukanlah koleksi. Ilmu itu bukanlah koleksi. Sebagaimana dikatakan oleh Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala, dia berkata, "Laisal ilma bi kathratir riwayah." Ilmu itu bukan banyaknya periwayatan. Innamal ilma khasyatullah. Sesungguhnya ilmu itu adalah apa? Takut kepada Allah Azza wa Jalla. Maka kita mohon kepada Allah Azza wa Jalla kalau Allah jadikan ilmu yang kita pelajari sebagai ilmu yang bermanfaat bagi kita, ilmu yang menjadi hujjah bagi kita, bukan hujjah atas kita. Kemudian kita lanjutkan kembali. Imam Bukhari dan Imam Muslim menyepakati hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sibabul muslimi fusuqun." Mencela, mencerca, apa lagi? Mencela, mencerca, dan kalimat yang semisal dengannya apa? Mengumpat, mengejek, apa lagi? Moyoi, menghina, nyacat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalimatnya sederhana, sibab, maknanya segitu banyak tuh. Maknanya tadi mencela, menghina seorang muslim adalah fusuk, merupakan perbuatan fasik. Fasik ini adalah apa? Fasik ini adalah amalan yang lebih dekat kepada kemunafikan. Orang-orang yang melakukannya kebanyakan adalah orang-orang yang terindikasi munafik amali. Kalau munafik qalbi, Allah taala alam. Karena kita diperintahkan untuk menghukumi seorang secara apa? Zahir. Sebagaimana Imam Bukhari meriwayatkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Umirtu an uqatilan nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimas salah wa tu'tiyaz zakah. Fa idza fa'alu dzalika 'asamu minni dima'ahum wa amwalahum wa hisabuhum 'ala Allah." Aku diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk memerangi manusia sampai mereka mengucapkan dua kalimat syahadat.
kemudian mendirikan sholat, kemudian menunaikan zakat. Kalau mereka sudah melakukan hal ini, kata Nabi SAW, maka mereka terjaga, darah mereka terjaga, harta mereka terjaga, kecuali dengan hak Islam. Adapun hisabnya di sisi Allah Azza wa Jalla. Maka inilah cara kita di dalam menilai seseorang. Dan Nabi SAW jelaskan, di antara tanda-tanda kefasikan adalah apa? Mencela seorang muslim. Nah, sekarang hari ini coba lihat, antum ke kumpulan gitu, pakai celana cingkrang sedikit, wah siki. Baru pakai celana cingkrang wis, wah siki. Baru pakai celana jeans langsung, wah siki. Begitu ngomong, wah yes, ojo kaku-kaku. La haula wala quwata illa billah. Seluruh gelar, seluruh cercaan, seluruh hinaan disematkan. Dan ini adalah tanda apa? Kefasikan. Maka seorang mukmin itu adalah apa? Terhindar dari lisannya mencela, mencaci, memaki. Seorang muslim kalau dia mendapati keburukan, dia berkata apa? Alhamdulillahi ala kulli hal. Kemudian dia mendoakan, doakan kebaikan atau doakan semoga Allah memberikan hidayah. Ya kemarin Ustaz, apakah kita dizalimi itu harus bersabar? Momennya kita diperangi, apakah kita diam saja? Nggak boleh kita membalas? Nah, itu perkara yang berbeda. Tapi inti daripada hadis ini ada dua. Yang pertama, ciri-ciri kefasikan adalah apa? Banyak mencela, banyak menghina, banyak memaki. Adapun seorang mukmin lawan daripada itu. Maka di awal pembahasan Al-Imam Ibnu Hajar menyebutkan apa? Akhlak-akhlak yang buruk disunnahkan untuk apa? Menjauhi akhlak-akhlak yang buruk. Apa di antara akhlak yang buruk? Banyak mencela, banyak memaki, banyak menghina. Sallallahu alaihi wasallam wal afiyah. Dan Nabi katakan wa qitaluhu kufrun. Membunuhnya adalah apa? Kekufuran. Maka seenggak-enggak setujunya kita dengan seseorang selama dia masih muslim, maka jangan menghina agar dia tidak menghina kita. Oh, lupa ya. Oh, enggak ada ya. Kemarin mana? Oh, enggak ada Pak Sobun. Tetangga saya itu Ustaz musyrikin katanya. La haula wala quwata illa billah. Ini berbahaya. Saya tak bilang enggak boleh. Meskipun mereka katakanlah tidak semua orang yang melakukan amalan syirik itu otomatis disebut sebagai musyrikin. Meskipun para ulama mereka berbeda pendapat tentang apa? Al-uzru bil jahli. Maka nggak boleh kita langsung otomatis serta-merta melakopi seseorang, memberikan gelar kepada seseorang, apalagi gelar-gelar yang buruk, dan kita mohon kepada Allah Azza wa Jalla perlindungan. Contoh, dia nggak tahu, wah dia itu bodoh, jangan. Karena dia nggak tahu maka jangan kita menghinanya. Karena di antara ciri daripada orang fasik adalah apa? Menghina. Maka dari kita menjauhnya. Mencelanya adalah kefasikan, membunuhnya adalah kekufuran. Sallallahu alaihi wasallam wal afiyah. Maka jangan sampai kita sampai ada angan-angan apa? Ya wis, gelut wae ngasih mati insyaallah. Sallallahu alaihi wasallam wal afiyah. Karena pernah di grup keluarga, sopo sing macam-macam, ayo gelut karo aku. La haula wala quwata illa billah. Ini coba ingat, ini satu keluarga. Cuma karena kita berbeda sudut pandang. Berbeda itu suatu keniscayaan. Anak saja 3, apakah 3-tiganya sama? Padahal bapaknya 1, ibunya bukan anak yang bilang ya. Ayo. Tapi anaknya karakternya berbeda-beda. Dari satu ibu saja berbeda karakternya.
Lalu bagaimana dengan manusia yang jumlahnya lebih banyak daripada keluarga? Maka perlu kedewasaan. Kalaupun kita mendapati kekurangan, maka jangan sampai di ujung lisan ini mudah mencela, mudah memaki, mudah menghina. Karena seorang muslim itu lisannya ini terjaga, dia memikirkan dampak daripada apa yang dia ucapkan. Karena Allah berfirman, ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidaklah ada lafaz yang terucap kecuali di sisi orang yang mengucapkan ada yang mencatat lagi, mengawasi. Apalagi kalau kita mencela pemimpin, nah ini insyaallah. Doakan. Katakanlah kita nggak setuju, jangan kita katakan dengan celaan, makian, hinaan, jangan. Doakan. Doakan. Karena dengan doa itu jauh lebih besar kemungkinannya Allah merubah keadaannya. Karena dengan doa jauh lebih besar kemungkinannya Allah Azza wa Jalla meluruskannya dibandingkan kita mencelanya, menghinanya. Nasallallahu alaihi wal afiyah. Karena itu ikhwan fillah, a'azzani Allahu wa iyyakum ajma'in. Kemudian di antara sebab orang itu banyak mencela, banyak menghina, salah satu sebabnya adalah apa? Salah satu sebabnya membangun opininya hanya berdasarkan prasangka. Orang itu kalau dia sudut pandangnya, kacamatanya itu kacamata kuda, maka itulah yang akan dia gunakan untuk menilai siapa saja yang ada di hadapannya. Dan kebanyakan apa? Kuda itu apakah dia jelas ataukah buta warna? Menurut penelitian, kuda itu adalah dia tidak bisa mengidentifikasi dengan jelas, dia cuma melihat itu ada bergerak. Sebagaimana kucing, matanya itu apa? Melihat kita itu adalah sejenis dengan. Dan inilah yang membuat seseorang itu terkadang mereka itu terjatuh ke dalam mencaci, menghina, memaki. Kenapa? Karena mereka membangun opininya di atas yang bernama prasangka, menduga-duga. Ilmu itu ada dua. Ilmu yang sifatnya sesuatu yang jelas, dan itu disebut sebagai ilmu yang dikatakan oleh para ulama idrakus syai'i ala ma huwa alaih al-idrakan jaziman, mendapati sesuatu sebagaimana sesuatu itu adanya dengan penelitian yang mendalam, dengan pengetahuan yang mendalam. Itu disebut sebagai ilmu. Adapun kalau selain daripada itu disebut sebagai apa? Dhann, prasangka, dugaan. Padahal kalau kita membangun opini di atas dugaan yang terjadi sebagaimana yang kita dapati sekarang. Karena itu Nabi SAW jelaskan kepada kita dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari jalan Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi SAW bersabda, "Iyyakum wadh-dhann." Jauhilah oleh kalian prasangka, dugaan semata tanpa ada data-data. Kenapa? Karena kata Nabi SAW, fa inna dhanna akdzabul hadits. Karena prasangka itu adalah perkataan yang paling dusta. Ketok-ketok, kayak wong rasa seneng karo aku. Emang antum udah belah dadanya? Wah, jangan-jangan antum punya indra ketujuh, indra keenam ya. Indra keenam, iya, indranya syaitan itu. Nggak ada, manusia itu nggak punya apa? Indra keenam. Kalau ada yang bilang saya tahu isi hatimu, dusta. Iya, nggak ada yang tahu isi hati. Yang ada adalah apa? Menduga-duga, mengira-ngira. Dari mana? Ada ilmu yang namanya grafologi.
Ada ilmu yang namanya psikologi. Ada ilmu yang bernama memahami gerak-gerik. Benar nggak? Orang itu kalau dusta gimana? Ada orang itu kalau dusta matanya kedip-kedip kalau ngomong. Benar nggak? Atau dia ngomong disuruh ngulang apa yang dia omong. Yang pertama A, yang kedua jadi B, yang ketiga jadi C, yang keempat jadi D. Ini namanya apa? Ini namanya tadi menduga-duga tapi dengan ilmu. Maka ikhwan fiddin azani Allah wa iyyakum ajmain. Maka jangan pernah kita membangun opini kita, membangun sudut pandang kita dengan cara menduga-duga. Nek tak celuk-celuk kae wong nyebai to. Ya nyebai bahasa Indonesianya apa ya? Nyebelin. Kenapa? Itu kelihatan matanya begitu. Lah emang dia cara ngeliatnya begitu. Tadinya nggak ada apa-apa jadi bermasalah. Yang bermasalah siapa? Karena itu ikhwan fiddin azani Allah wa iyyakum ajmain. Nabi SAW hindarkan kita dari salah satu sebab permusuhan terbesar, yakni prasangka. Karena itu Nabi SAW sampai katakan, jauhilah kalian daripada prasangka, karena prasangka itu adalah perkataan yang paling dusta. Bahkan Allah katakan, inna ba'dadh-dhanni ismun. Sesungguhnya sebagian daripada prasangka itu adalah apa? Dosa. Iya, perbuatan dosa. Kenapa? Karena prasangka itu menduga sesuatu yang belum pasti, kemudian dijadikan suatu hal yang pasti. Contoh, wah, kayak wong-wong Wahabi orang duwe empati karo wong-wong Palestina. Padahal ada banyak daripada para asatizah. Pertama, minimal mereka mendoakan. Kemudian yang kedua, mereka menggalang dana tanpa perlu apa? Sebagaimana orang-orang. Karena sedekah, sebaik-baik sedekah adalah dengan cara apa? Sembunyi-sembunyi. Konten. Maka lihat, orang-orang mereka membangun opininya dengan apa? Prasangka. Padahal data menunjukkan sebaliknya. Pemerintah yang dituduh Wahabi. Pemerintah yang dituduh Wahabi itu yang paling banyak membantu saudara-saudara kita di Palestina. Tapi mereka tidak berkoar-koar di media. Dan inilah kesalahan daripada sebagian orang. Mereka mempercayai berita-berita hoax. Maka berita hoax itu di dalam bahasa kitab namanya adalah apa? Adh-dhann, termasuk daripada dhannun, prasangka. Karena itu Nabi SAW katakan, iyyakum wadh-dhann, jauhilah oleh kalian daripada berprasangka. Karena berprasangka itu adalah apa? Perkataan yang paling dusta. Coba antum ketika melihat orang kemudian antum menduga, pasti dugaan antum itu keliru. Sampai antum punya data. Karena itu ikhwan fiddin a'azani Allah wa iyyakum ajma'in. Faedah yang bisa kita ambil daripada dua hadis yang tadi sudah kita bahas. Yang pertama, hurmatu sabbul muslim. Haramnya mencela seorang muslim. Haram. Apapun yang dia lakukan, kesalahan apa saja yang dia lakukan, itu urusannya dengan Allah Azza wa Jalla. Siapa tahu kesalahannya sudah bertobat, antum justru malah berbuat kesalahan dengan mencelanya. Kemudian yang kedua, man qatala al-muslim li ajli islamihi aw istahalla khitalahu kharaja 'anil Islam. Barang siapa yang membunuh seorang muslim atau menghalalkan
daripada membunuhnya, maka dia keluar daripada Islam. Ini murtad. Ini menganggap halalnya darah seorang muslim. Karena Nabi SAW sebagaimana dinukilkan oleh Imam Nawawi dalam hadis dalam kitab Riyadhus Shalihin, kata Nabi SAW, "Man yu'alijus silah falaysa minna." Barang siapa yang menodongkan senjata, bawa arit, kacau, guyon. Falaysa minna, kata Nabi SAW, bukan termasuk daripada golongan kami. Ini mengenai kita, cuma sekedar mengacungkan senjata. Kenapa? Karena itu akan memicu permusuhan. Yang sana ada orang yang berani, apa lu? Apa maksud lu ngacung-ngacung? Akhirnya tadinya bercanda jadi benar. Dan kita berlindung kepada Allah Azza wa Jalla. Karena itu seluruh pintu-pintu yang dapat mengantarkan seorang kepada keburukan itu ditutup oleh Nabi SAW. Termasuk dengan apa? Jadi mencela seorang muslim. Maka dari celaan itu nanti akan muncul apa? Dampaknya salah satunya adalah apa? Perkelahian dan kemudian terjadi apa? Pembunuhan. Nasallallahu salamah wal afiyah. Maka ikhwan fiddin, a'azzani Allah wa iyyakum ajma'in. Kemudian faedah yang bisa diambil daripada hadis yang kedua yang tadi kita baca, wujubul ibti'adi an dhannis su'i bil muslim. Wajibnya untuk menjauhi berprasangka buruk kepada seorang muslim. Kalau dia nanya, Ustaz, dia itu muslim yang buruk, apakah kita tetap harus berhusnudzan kalau dia sudah orang yang condong kepada keburukannya dan keburukannya adalah keburukan yang berulang-ulang? Maka antum boleh su'udzan dalam catatan perkara-perkara yang dia terjatuh ke dalamnya. Contoh, dia adalah orang yang senang menipu. Pasalnya 378. Makanya dulu kalau di Jakarta itu, lu mah 378. Itu maknanya apa? Penipuan. Lu mah 378 lu, ngomong doang katanya. Kalau orang sana ngomong gitu. Nah, pasalnya penipuan. Kalau orang sudah terkenal seperti ini, antum melihat ada saudara antum bermuamalah dengannya, ingatkan. Bukan dalam rangka su'udzon, tapi dalam rangka apa? Menjaga agar dia tidak terjatuh ke dalam keburukan. Saudara kita tidak hilang hartanya, orang ini tidak terjatuh ke dalam dosa, maka boleh. Karena itu ikhwan fiddin, a'azzani Allah wa iyyakum ajma'in. Kenapa? Maka kalau ada orang yang terbiasa melakukan keburukan, boleh bagi kita untuk berprasangka buruk. Contoh, dia adalah orang yang senang mencuri. Kemudian dia lewat depan rumah kita di waktu yang tidak biasa, orang lewat atau dia nggak pernah kelihatan lewat. Boleh nggak curiga? Boleh. Ini namanya waspada. Boleh. Tapi kalau dengan orang-orang yang tidak terlihat, maka tidak boleh kita su'udzan. Harus dibangun husnudzan. Karena itu para pelaku, orang-orang yang terjatuh ke dalam kesalahan, hendaknya dia apa? Bertaubat, kemudian dia keluar dari daerahnya. Kenapa? Karena sudah cap itu orang-orang yang punya kebiasaan buruk lewat wedi telok kayak nggo mutong. Ora utuh aku iki lho. Aku wis tobat tenanan iki. Cuma karena sudah terkenal, akhirnya yang tertuduh adalah orang tersebut. Karena itu ikhwan fiddin, a'azzani Allah wa iyyakum ajmain, di antara sunnah seseorang yang dia melakukan perbuatan dosa-dosa yang sudah terkenal di kalangan masyarakat, maka hendaknya dia hijrah agar proses taubatnya berjalan dengan baik. Karena itu para pelaku zina, yakni anak-anak muda yang mereka berzina, itu wajib untuk dia apa? Yang pertama dicambuk, kemudian setelah itu apa? Dikeluarkan dari kampung agar dia bisa bertobat. Karena kalau di kampung apa? Stigmanya bagaimana? Seperti itu. Maka hendaknya dia diasingkan. Setelah diasingkan, nanti kalau sudah nampak kebaikannya, baru boleh pulang.
Karena itu ikhwan fillah, azani Allah wa iyyakum ajma'in. Kemudian jawazu su'idzan, ini tadi yang sudah Anda sampaikan. Faedah yang berikutnya daripada hadis yang kedua, jawaza su'udzanni biman ishtahara bainan nasi birraibi wal mujaharati bil khaba'ith. Bolehnya berprasangka buruk kepada mereka yang sudah terkenal dengan dosa-dosa yang nampak, dengan dosa-dosa yang nampak, dosa-dosa besar yang nampak. Contoh ada tadi, dia terbiasa menjadi orang yang mencuri, kemudian dia lewat di tempat kita, maka kita boleh untuk suudzon, karena sudah terkenal. Kemudian Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita lanjutkan, barangkali ada yang bertanya, tafadhol masykur. Silakan Bapak. Itu di tafsir Al-Muslim Al-Karim Al-Akhir dari Al-Quran Al-Karim juz 28, juz 29, juz 30, halaman 205 nomor 40, itu tentang menyentuh perempuan yang bukan krim. Dan artinya di situ seorang kepala laki-laki, seandainya kepala seorang laki-laki ditusuk dengan jahitan dari besi, itu masih lebih baik daripada menyentuh wanita yang tidak halal. Terus dilanjut, saya tidak menyalami seorang perempuan. Dan yang saya tanyakan kok di situ hanya seorang laki-laki, apakah kalau perempuan yang mendahului menyalami, apakah juga sama? Terima kasih. Baik. Masya Allah. Apabila seorang laki-laki dia menyentuh wanita, sebagaimana disebutkan dalam hadis yang bukan mahramnya, itu sebagaimana disampaikan oleh Pak Buang, bahwasanya seorang laki-laki yang menyentuh wanita yang bukan mahramnya itu diancam oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan ancaman berupa ditusuk kepalanya dengan paku atau dengan besi di kepala, itu jauh lebih baik dibandingkan dia menyentuh wanita yang bukan mahramnya. Nah, pertanyaannya, kalau seandainya itu laki-laki yang menyentuh, bagaimana kalau wanita yang menyentuh? Apakah sama? Maka para ulama usul fikih mengatakan, kenapa disebutkan laki-laki? Karena apabila disebutkan laki-laki, maka dakhala fihi nisa, termasuk di dalamnya wanita. Contoh, Allah Azza wa Jalla berfirman, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum. Antum di situ laki-laki atau perempuan? Dhamir untuk laki-laki antum. Kalau perempuan apa? Antunna. Oh, jangan sampai nanti bilang apa? Oh, ini ayat untuk laki-laki, berarti yang wajib berwudu laki-laki, perempuan enggak usah, enggak. Maka makna idza qumtum ilas shalah, maknanya adalah kalau laki-laki saja diwajibkan, maka apalagi wanita. Seperti itu. Jangan sampai seperti pada zaman Khalifah Al-Ma'mun atau dari dinasti Abbasiyah, Anda lupa nama khalifahnya, ada nabi dari kalangan wanita. Kemudian ulama ini, ada salah satu ulama yang bertanya, tahukah kamu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa ana khatamun nabiyyin, sesungguhnya aku adalah penutup para nabi. Apa kata nabi perempuan ini, nabi palsu ini? Bilang, itu kan kalimat muzakkar, jamak muzakkar salim. Aku adalah penutup nabi dari kalangan laki-laki, karena wa ana khatamun nabiyyin. Nabiyyin ini jamak muzakkar salim. Berarti dia benar nggak secara logika? Benar. Tapi tadi
Para ulama mereka mengatakan bahwasanya apabila disebutkan di situ kalimat mudzakkar saja, maka termasuk di dalamnya hukum berkaitan tentang muannas. Seluruh ayat yang menyebutkan tidak disebutkannya wanita, tidak disebutkannya laki-laki, contohnya wa aqimus salata wa atuz zakah. Di situ kalimatnya mudzakkar atau muannas? Kalimatnya mudzakkar atau muannas? Wa aqimu fi'lu amrin. Kemudian dhamirnya adalah apa? Takdiruhu hum, mereka laki-laki. Wa aqimu, dan dirikanlah oleh kamu seluruhnya as-salata wa atuz zakata, dan tunaikanlah oleh kamu seluruhnya apa? Perkara yang bernama zakat. Ini karena pertanyaannya teknis, maka karena jelaskan secara ringkas. Jadi kalimat akimu itu yang pertama fi'il, yang kedua adalah dhamir, kata ganti yang menunjukkan jumlah laki-laki yang banyak. Nah, apakah kita mau mengatakan perintah ini wajibnya hanya untuk laki-laki saja? Tidak. Karena apabila disebutkan laki-laki saja, maka masuk di dalamnya hukum para wanita. Kapan wanita dikhususkan? Ketika khusus untuk mereka. Contohnya Allah Azza wa Jalla berfirman, waqarna fi buyutikunna. Ini hukum asalnya wanita. Dan diamlah kalian di rumah-rumah kalian. Ini hukum asalnya. Kalau laki-laki bagaimana? Famshu fil ard. Bertebaranlah kamu di muka bumi. Maka memang basyariahnya sudah seperti itu. Daya jelajah laki-laki lebih luas jangkauannya. Sementara Allah perintahkan wanita waqarna fi buyutikunna. Maka hukum laki-laki dan hukum perempuan kalau tidak dikhususkan, maka di situ berlaku umum laki-laki dan perempuan. Apabila dikhususkan, pasti akan disebutkan. Wallahu ta'ala a'lam. Begitu Bapak. Kemudian, bagaimana punya seseorang apabila meninggal dia dikuburkan di kuburan membuat tulisan di batu nisan itu gimana? Terus kalau tulisan itu yang mengandung siapa? Masya Allah. Ini yang pertama, bagaimana hukum seorang muslim yang dikubur di pemakaman umum? Nah, pertanyaannya, pemakaman umum itu pemakaman umum yang disediakan oleh siapa? Kampung? Disediakan oleh pemerintah? Kemudian apakah dipisah? Enggak, maksudnya dipisah, ada blok-bloknya sendiri kan? Iya, atau dia di situ dijadikan satu. Kalau dijadikan satu, maka hendaknya jangan. Kalau dijadikan satu, hendaknya jangan. Karena dilarang. Para ulama mengatakan terlarang bagi seorang muslim untuk dikuburkan bersama dengan orang-orang kafir. Nasallallahu alaihi wasallam. Karena itu alhamdulillah ada di antara pemakaman muslim, salah satunya di mana? Di Ijma itu, alhamdulillah ada pemakaman muslim. Kemarin salah satu saudara kita dimakamkan di sana. Maka kalau nanti ada yang meninggal dunia bisa menghubungi teman-teman dari Ijma, karena memang diselenggarakan. Jadi bisa menghubungi. Jadi cuma jauh sana, di dekat Ijma. Maka kalau sudah terlanjur bagaimana? Di sini ada dua pendapat. Yang pertama dipindahkan. Kemudian yang kedua tetap di situ. Tapi pendapat yang kalau memang berdasarkan penjelasan para ulama, karena sebentar. Kalau nggak besok deh, insyaallah ana bacakan aqwal daripada para ulama berkaitan tentang hukum memindahkan makam, insyaallah besok. Karena tolong di notis
berkaitan tentang itu nanti insyaallah ana bukakan di kitab fikih fiqh sunnah insyaallah, karena kemarin itu sudah ada yang bertanya tentang hal tersebut. Dan ini kejadian dengan orang tua kami. Orang tua kami dimakamkan di pemakaman umum, tapi alhamdulillahnya bloknya berbeda. Jadi bloknya muslim dengan bloknya kafir itu berbeda-beda. Baik. Maka akhirnya tidak jadi kami pindahnya. Ayo. Kemudian yang kedua, bagaimana hukum menulis nama di nisan? Di sini para ulama mengatakan hukum paling ringan adalah makruh. Kenapa kok hukum paling ringan adalah makruh? Karena apa? Tasyabbuh bil kufri. Menyerupai orang-orang kafir. Dan itu termasuk apa? At-tabdzir fil mal. Maka tadi dikatakan apa? Hukum paling ringannya adalah makruh. Makruhnya adalah makruh at-tanzih. Makruh yang benar-benar hendaknya dijauhi karena lebih dekat kepada haram. Kenapa? Karena ada banyak perkara, di antaranya tadi dua yang sebutkan. Yang pertama, tasyabbuh bil kufri. Menyerupai orang kafir. Orang kafir itu ditulis apa? Namanya lengkap. Orang tuanya juga gitu. Tapi tadi Anda sudah sampaikan, setelah Anda sampaikan ya. Pas. Maka yang kedua tabdzir. Antum tahu berapa kijing itu? Minimal 300.000. Dan 300.000 cuma buat digeletakin gitu doang. Kalau disedekahkan, jalan nggak? Mengalir. Tapi kalau dituliskan, jadi apa? Buat tanda makam, kasih aja batu, selesai. Kalau ngubur kayak kucing. Loh, iya, kita mau bilang, lihat bagaimana Utsman bin Affan makamnya. Bahkan Raja Saudi yang terakhir, bagaimana makamnya? Nggak ada beda dengan rakyatnya. Mau batu, dah. Nggak ada nama lengkap sama gelarnya, nggak ada. Apalagi Al-Maghfur lah. Al-Maghfur lah. Karena hampir mayoritas ini seperti itu. Sah? Ada enggak? Ada makam namanya Al-Maghfurlah. Fulan bin Fulan bin Fulan bin Fulan sampai kakeknya. Akhirnya orang-orang yang mereka sedikit akalnya, wah iki wali. Dongo ning kene, la haula wala quwata illa billah. Asal muasalnya dari mana? Batu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kuntu nahaitukum an ziyaratil qabr." Dahulu aku melarang kalian berziarah kubur. Kenapa? Karena akidah belum kuat. Sehingga mereka bukan berziarah, mereka meminta-minta. Maka setelah akidah itu kuat, setelah akidah itu jelas, maka sekarang berziarahlah kalian. Nah sekarang kebanyakan kita berziarah, bagaimana? Yang sering Anda sampaikan, ya Rabbana, ya Kudus, salim lana bil fulus. Astagfirullahaladzim. La haula wala quwwata illa billah. Maka ikhwan fillah azanillahu wa iyyakum ajma'in. Maka tadi dua perkara minimal ini. Yang pertama tasyabbuh bil kufur. Menyerupai orang kafir. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan apa? Man syabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia bagian daripada kaum tersebut. Kemudian yang kedua tabdzir. Padahal Allah katakan tentang tabdzir itu apa? Innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Sesungguhnya mubadzir itu adalah apa? Mereka termasuk orang-orang yang bersaudara dengan syaitan. Nasallallahu alaihi wasallam. Maka jangan. Nah, kalau sudah terlanjur bagaimana? Sudah terlanjur, antum nasihati. Ini kita nggak usah, udah dirusak, kemudian kita nggak usah. Kalau ngeyel, ya udah. Pokoknya saya nggak ikut-ikutan ya. Dosanya ditimpakan kepada siapa? Yang mengajarkan pertama. Iya, Nabi SAW mengatakan man sanna sunnatan sayyi'atan falahu wizruha wa wizru man 'amila biha. Barang siapa yang menunjukkan sunnah yang buruk, contoh yang buruk, baginya dosa dan dosa orang yang mengamalkannya. Nasallallahu alaihi wasallam.
Maka kita berlindung kepada Allah Azza wa Jalla daripada hal tersebut. Kalau sudah terlanjur bagaimana? Antum terangkan. Diterima alhamdulillah, tidak diterima gugur kewajiban. Wah berat ya Ustaz, memang berat. Kalau ringan namanya bukan dakwah tapi istirahah. Sabar, azan dulu, nanti kita lanjutkan. أشهد أن لا إله أشهد أن محمدا رسول أشهد أن محمدا رسول حي على الصلاة حي على Barakallahu fikum wa assalamualaikum. Maka tadi dosanya, dosa siapa? Pertama, dosa orang yang mengajarkan. Kemudian dosa orang yang mengamalkannya. Nah kalau ketika sudah adanya penjelasan kemudian masih mengamalkan, maka dia diancam dengan dosa. Nasallallahu alaihi wasallam. Karena itu agar kita terhindar daripada dosa-dosa yang kita tidak tahu, yang pertama kita bertaubat, kemudian kita berlepas diri daripada dosa tersebut. Nah, yang penting tadi kita menjelaskan kepada keluarga kita dengan cara yang baik, karena biasanya hari ini berkaitan tentang persaudaraan. Baik, barakallahu fiik. Allah taala wa yakum al-jazaa khair. Fadhal, silakan. Nah. Apakah sikap kita itu perlu pasangan baik atau sudah kita tahu hal. Baik. Ini dalam kasusnya untuk apa? Maksudnya bisnis. Baik. Berarti kalau
Bagaimana kalau kita baru bertemu dengan orang untuk urusan bisnis dan seterusnya, kemudian karena kita belum tahu latar belakangnya, apakah kita tetap husnudzan, tapi tetap harus apa? Waspada. Husnudzan disertai dengan kewaspadaan. Karena hari ini subhanallah, ada orang yang casingnya tampak menawan, ternyata dalamnya masya Allah qit'atun min nari jahannam. Astagfirullahaladzim. Iya, casingnya menawan, bicaranya masya Allah, retorikanya bagus, ternyata dia menyembunyikan kebusukan dalam hatinya. Tapi kalau kita baru tahu tadi, maka bagaimana cara agar kita terhindar? Salah satunya kita membaca doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni a'udzubika min adilla aw udhil, azilla aw uzil, dan seterusnya sampai akhir daripada doa tersebut. Insyaallah Allah Azza wa Jalla akan memberikan kepada kita kemudahan untuk mengetahui seseorang. Karena beberapa kali karena anak sering bertemu dengan orang, sering bertransaksi dengan orang dalam perniagaan, anak tahu orang itu jujur atau enggak dari ngobrol aja. Nah, kita jam terbang, antum lihat aja gerak-gerik orang. Orang itu kalau dia jujur, dia itu akan tenang. Orang itu kalau jujur itu dia akan tenang, nggak akan tergesa-gesa. Kalau ada orang kok ketemu langsung, ayo kita dulu, ayo ini aja. Dan Nabi SAW mengajarkan kepada kita bagaimana kita menilai da'ma yuribu ila ma la yuribu. Kalau antum ragu sama ini orang, tinggal. Karena Nabi katakan apa? Da'ma yuribu, tinggalkan apa-apa yang meragukanmu. Karena pernah ada seorang Arab-Badi bertanya kepada Nabi SAW untuk meminta fatwa. Apa kata Nabi SAW? Istafti qalbak, mintalah fatwa kepada hatimu. Kenapa? Karena dosa itu adalah mahaka bihi sadru, apa yang menimbulkan gejolak dalam dirimu. Maka orang yang dia punya niat buruk itu apa? Pasti nggak akan pernah bisa jenak. Dia mulai ngomong itu matanya nggak pernah fokus, kelihatan, wah ada aja. Iya benar. Dulu awal-awal anak jualan, jadi anak ketika kita belajar fikih, kitabul buyu', kitab jual beli, anak langsung jualan. Nah jualan ketika itu anak nyoba jualan handphone. Anak mau tahu, karena kalau kita nggak praktek kitabul buyu', kita akan sulit. Maka anak praktek. Jadi anak belajar kitabul buyu', anak praktek. Anak beberapa kali ketipu, dan dari situ anak belajar. Iya, oh ini yang bagus gini. Ini orang ngomong terus tak liatin aja. Iya, orangnya udah pengen, pokoknya cepat dibayar. Ini indikasi pertama 378. Iya. Pokoknya anak kalau ada orang transaksi itu orangnya dia, wah, kemudian apa saja. Mulai dari motor, mobil, pokoknya seluruh transaksi bisnis kalau dia menceritakan bagusnya, nah ini perlu waspada. Iya, waspada. Tapi kalau antum ketemu sama orang, dicek aja. Bawa mekanik, nah ini insya Allah jujur. Karena beberapa kali, iya, anak sudah boleh dibilang tadi titen. Karena wajib bagi kita jangan sampai kita terjatuh ke dalam lubang yang sama. Dan itu biasa. Dan kalau antum jual beli, maka antum harus siap untuk apa? Rugi. Kalau antum dalam dunia jual beli, antum nggak siap rugi, berarti siap-siap antum akan terjatuh ke dalam pintu yang bernama riba. Maka cara untuk mengetahui seseorang itu, kita berprasangka baik sambil kita tetap waspada, lihat gerak-geriknya. Kalau orangnya tenang, santai, nah ini insya Allah barangnya aman. Iya. Kalau orangnya, wah, telepon berkali-kali, wah ini pasti. Anak beberapa kali. Ya, bahkan anak pernah sampai ngadir Jo. Sampai sana 378.
Bayangkan ke Ngadirjo sampai sana apa? 378. Anda sudah feeling. Cuma untuk membuktikan benar atau tidak, ternyata qadarullah ma syaa fa'al. Maka tadi husnudzan dengan tetap apa? Waspada. Terutama pada hari ini kalau dengan orang-orang yang baru. Seperti itu. Allah taala a'lam. Ada lagi Fadal? Benar. Kita bukan menghina sama muslim, bukan. Tapi kita cocok dengan amalan-amalan mereka. Bagaimana nanti makanya kita bagaimana? Nah, baik. Kita cocok dengan pimpinan kepala, kita tidak cocok. Kalau bisa paham, pernah agama saya. Pimpinan saya, memang kita salah. Baik. Baik. Barakallahu fiik wa ahsanallahu ilaik. Kita dengan saudara-saudara muslim kita yang berbeda amaliyah, maka tetap yang harus dikedepankan al-wala wal bara. Walaknya bagaimana? Kalau dia muslim berarti berlaku apa? Hakul muslimu 'alal muslim. Di situ. Baroknya dalam apa? Baroknya dalam kesesatannya, dalam amaliyahnya yang berbeda. Contoh, antum diajak kenduren, jangan berangkat. Antum diajak, contoh kemarin terbaru apa? Maulid, jangan berangkat. Iya tadi. Yang penting tadi kita jangan mencela, jangan menghina, jangan tadi bahasa yang sekarang itu namanya apa? Persekusi. Iya. Iya. Apa benar enggak? Persekusi ya? Iya. Jangan. Seenggak sepahamnya kita, jangan pernah keluar dari lisan kita sesuatu yang buruk menjudge seorang itu perkara yang berbeda. Mempersekusi orang itu perkara yang berbeda. Kesalahannya adalah kesalahannya, kesalahan kita adalah memperkusinya. Maka jangan. Menghinanya, mencelanya, maka jangan. Meskipun dia berbeda. Karena ini diantara adab-adab yang diterangkan oleh para ulama. Kita harus adil. Wala wal bara. Kalau dia sakit, kita tengok. Kalau dia ditimpa musibah, kita ringankan. Kenapa? Karena muslim. Ana pernah diskusi dengan salah satu pernah ana dikritik oleh salah satu asatidzah karena apa? Karena ana mendoakan Syekh Ali Jabir ketika beliau meninggal dunia. Ana bilang mendoakannya adalah hak seorang muslim. Kenapa? Karena beliau muslim. Beliau punya kesalahan. Iya, beliau punya kesalahan. Siapa di antara kita yang enggak punya kesalahan? Tapi kita meletakkan sesuatu pada tempatnya. Namanya al-wala wal bara. Loyalitas dan berlepas diri. Loyalitas dengan keislamannya, berlepas diri dengan kesalahannya. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, berkaitan tentang pemimpin. Kita contoh atasan kita orang selain daripada Islam. Bagaimana kita bersikap? Tadi, ya bagaimana kita bersikap? Jangan mudahana, jangan bermuka dua, penjilat jangan. Ya. Karena dulu bos ketika di Telkom itu dulu atasannya orang Singapura. Ngomong Indonesianya udah gak jelas. Kalau marah-marah lucu mau ketawa gimana? Lah dia marah-marah pakai bahasa Indonesia, tapi jadinya malah lucu karena nggak bisa bahasa Indonesia. Maka kita yang dimarahin itu bukan dia tersinggung, mau ketawa nggak enak. Lah kita nggak ngerasa dimarahin soalnya. Ini Nasrani. Bagaimana kita bersikap? Kita mengerjakan apa yang sesuai dengan perjanjian kerja. Selain daripada itu kita berlepas diri. Karena pada tanggal 25 Desember teman-teman diminta untuk pakai itu, dan enggak, seorang muslim enggak pakai ini. Karena diminta untuk ini jenggot, enggak, ini agama saya. Kalau emang saya nggak boleh begini, saya keluar. Karena anak pernah keluar dari tempat kerja karena apa? Karena nggak boleh sholat Jumat.
Iya. Bagaimana keluarnya? Habis gajian Anda keluar. Soal Jumat tetap mau keluarin aja. Jadi kalau dalam perkara berkaitan tentang kerjaan, kita sebagai muslim amanah dalam pekerjaan. Tapi kalau sudah berkaitan dengan luar pekerjaan, apalagi agama, lakum dinukum waliyadin. Seperti itu. Allah Ta'ala alam. Demikian yang bisa kita bahas di kesempatan malam hari ini. Semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala perbaiki keadaan kita. Semoga Allah Azza wa Jalla mengampuni dosa-dosa kita, dosa kedua orang tua kita, dosa guru-guru kita, dosa para masyayikh kita, dan dosa saudara-saudara muslim kita. Dan semoga Allah Azza wa Jalla menolong saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Semoga Allah Azza wa Jalla meneguhkan mereka. Semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kepada mereka kebutuhannya, Allah cukupi mereka, dan semoga Allah Azza wa Jalla menolong mereka, meluluh lantakkan musuh-musuhnya dan mencerai beraikan mereka. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dosa-dosa kita dan kelalaian kita atas hak-hak mereka. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memperbaiki keadaan pemimpin-pemimpin kita. Allah menjaga negeri kita, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memperbaiki daripada akhir hidup kita. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.